Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila Pratiwi dengan NIM 2003200093 akan mempresentasikan mengenai strategi pengembangan UMKM dengan mengatasi permasalahan UMKM dalam mendapatkan kredit usaha. Salah satu upaya peningkatan dan pengembangan UMKM dalam perekonomian nasional dilakukan dengan mendorong pemberian kredit modal usaha kepada UMKM. Dari sudut perbankan, pemberian kredit kepada UMKM menguntungkan bagi bank yang bersangkutan. Pertama, tingkat kemacetan relatif kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan nasabah usaha kecil yang lebih tinggi dibandingkan nasabah usaha besar. Kedua, pemberian kredit kepada UMKM mendorong penyebaran risiko, karena penyaluran kredit kepada usaha kecil dengan nominal kredit yang kecil memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya, sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha tertentu. Ketiga, kredit UMKM dengan jumlah nasabah yang relatif lebih banyak akan dapat mendiversifikasi portofolio kredit dan menyebarkan risiko penyaluran kredit. Keempat, suku bunga kredit pada tingkat bunga pasar bagi usaha kecil bukan merupakan masalah utama, sehingga memungkinkan lembaga pemberian kredit memperoleh pendapatan bunga yang memadai. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, sasaran yang tepat, dan dengan prosedur yang sederhana lebih penting daripada bunga murah maupun subsidi. Menurut Winarni, pada umumnya, usaha kecil mempunyai ciri antara lain sebagai berikut, yaitu biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum perusahaan. Kedua, aspek legalitas usaha lemah. Tiga, struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku. Keempat, kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Kelima, kualitas manajemen rendah dan jarang yang memiliki rencana usaha. Keenam, sumber utama modal usaha adalah modal pribadi. Ketujuh, sumber daya manusia terbatas. Dan kedelapan, pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik. Badan Usaha Statistik mengidentifikasikan permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM, yaitu 1. Kurang permodalan, 2. Kesulitan dalam pemasaran, 3. Persaingan usaha ketat, 4. Kesulitan bahan baku, 5. Kurang teknis produksi dan keahlian, 6. Keterampilan manajerial kurang, 7. Kurang pengetahuan manajemen keuangan, dan 8. Iklim usaha yang kurang kondusif atau perizinan atau peraturan dan perundang-undangan. Hasil penelitian kerjasama Kementerian Negara KUKM dengan BPS di dalam Sri Warni menginformasikan bahwa UMKM yang mengalami kesulitan usaha sekitar 72,47%, sisanya 27,53% tidak ada masalah. Dari 72,47% yang mengalami kesulitan usaha tersebut, diidentifikasi kesulitan yang muncul adalah permodalan sekitar 51,09%, terus pemasaran 34,72%, bahan baku sekitar 8,59%, ketenaga kerjaan sekitar 1,09%, distribusi transportasi 0,22%, dan masih ada juga yang lain sekitar
3,93%. Melihat paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesulitan yang dihadapi UMKM dalamnya antara lain adalah satu, kurangnya permodalan, dua, kesulitan dalam permasalahan pemasaran, ketiga, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kekurangan teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang pengetahuan manajemen keuangan, dan 8, iklim usaha yang kurang kondusif atau perizinan, aturan, dan perundang-undangan. Sedangkan permasalahan yang mendasar yang umumnya dihadapi oleh UMKM dalam mendapatkan permodalan usaha adalah karena prosedur pengajuan yang sulit, tidak adanya agunan, ketidaktahuan tentang prosedur, dan suku bunga tinggi. Dari beberapa permasalahan yang disebutkan di atas, yang menjadi masalah internal hanyalah faktor ketidaktahuan tentang prosedur, sedangkan faktor lainnya adalah faktor eksternal atau sisi kreditor. Jika dilihat dari sisi kreditor atau pemodalan, lembaga pembiayaan untuk melindungi resiko kredit menuntut adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, izin usaha resmi, serta adanya jaminan. Perbedaan perspektif antara permasalahan yang dihadapi UMKM dengan ketentuan yang harus ditaati oleh lembaga penyalur kredit inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa para pelaku UMKM masih menemui kesulitan dalam mendapatkan kredit modal usaha. Melihat kebijakan dan bantuan teknis Bank Indonesia yang sudah ada, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mendapatkan kredit modal usaha. Antara lain, mengoptimalkan peran konsultan keuangan mitra bank atau KKMB. Konsultan keuangan mitra bank adalah lembaga atau bagian dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kecil dan menengah. Lembaga tersebut berbadan hukum dan bukan lembaga keuangan serta dapat memperoleh dari jasa layanannya. Jasa yang diberikan adalah jasa konsultansi dalam hal manajemen atau analisis keuangan agar terjadi kemitraan dengan bank atau terjadinya penyaluran dana bank kepada UMKM tersebut. Dalam hal ini termasuk pendampingan pada saat menyusun proposal kredit, menghubungkan ke lembaga pembiayaan atau bank, dan melakukan monitoring sejak saat pencairan kredit sampai pada pelunasan kredit sesuai jangka waktu yang dijanjikan. Kemudian mensosialisasikan pola pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan modal ventura bagi beberapa UMKM yang merasa terbebani dengan suku bunga tinggi. Kebutuhan modal usaha dapat diajukan ke lembaga pembiayaan yang menerapkan pola kerjasama dengan bagi hasil, di mana retur yang diberikan UMKM sesuai dengan hasil yang didapatkan UMKM pada saat itu, sehingga UMKM tidak terbebani dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Lembaga pembiayaan yang menerapkan pola bagi hasil adalah perusahaan pembiayaan modal ventura dengan konsep bagi hasil murni ataupun bagi hasil terkelola. Dari segi karakteristik, modal ventura yang bersifat generis atau cenderung lebih berani mengambil resiko. Pembiayaan ini memiliki prosedur yang lebih longgar dan lebih mengutamakan prospek dan potensi usaha UMKM dalam pengembangannya. Pembiayaan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun panjang atau maksimal sekitar 4 tahun. Selanjutnya, meningkatkan peran serta lembaga penjaminan kredit. Alternatif lain
yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan perkreditan UMKM adalah skim penjaminan kredit. Dalam skim tersebut, bank dan perusahaan penjamin membuat suatu perjanjian kerjasama penjaminan kredit. UMKM yang membutuhkan tambahan modal dari lembaga penyalur kredit mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin dan mengajukan kredit kepada bank. Apabila hasil analisis kelayakan usaha dinyatakan layak, namun tidak layak dari sudut pandang perbankan karena ketidakcukupan agunan atau tidak bankable, maka bank mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Selanjutnya, perusahaan penjamin akan melakukan analisis kelayakan. Apabila kredit tersebut dinyatakan layak untuk dijamin, maka perusahaan penjamin akan memberikan penjaminan kepada usaha kecil yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat penjaminan. Dapat disimpulkan bahwa UMKM sangat dominan dibandingkan dengan kelompok skala usaha lainnya. Di samping itu, peran usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja relatif besar, sehingga pengembangan usaha merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari 50% UMKM mengalami kesulitan permodalan. UMKM yang memanfaatkan sumber permodalan eksternal dari lembaga penyalur kredit hanya sebesar 17,50%. Alasan UMKM belum memanfaatkan kredit sebagian besar adalah faktor kebijakan, persyaratan, dan tingkat suku bunga kredit yang cukup tinggi. Untuk itu, dalam rangka lebih mengembangkan UMKM, maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, antara lain mengoptimalkan peran KKMB dalam membina dan melakukan pendampingan para UMKM, prospek yang akan mengajukan permohonan kredit usaha. Kedua, mensosialisasikan pembiayaan bagi hasil atau modal ventura. Ketiga, meningkatkan peran serta lembaga penjamin kredit untuk para UMKM. Prospek yang terbentuk akan adanya persyaratan agunan. Diharapkan dengan dilaksanakannya strategi-strategi di atas, para UMKM prospek tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal pengajuan kredit modal usaha dari lembaga penyalur kredit. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.